apa gejala yang bisa kita perhatikan, kita lihat, kita rasakan bahwa futur itu telah menimpa. Apa yang pertama? Yang pertama, at-takasul 'anil ibadati wat ta'at ma'a dha'fin wa thaqlin asna'a adaiha. Alamat futur telah menyerang orang adalah ada muncul rasa malas dalam melakukan ibadah dan ketaatan, serta ada rasa lemah dan berat dalam menunaikannya. Dan ibadah yang paling cepat diserangnya adalah salat. Jadi futur ini alamat yang paling zahir, yang paling jelas tampaknya adalah munculnya rasa malas dalam ibadah dan taat, terutama dalam salat. Kalaulah barik terasa latih sebadan, kalau latih ke salat itu adalah salah satu gejala yang paling utama bahwa kita telah terkena penyakit futur, mengendurnya semangat beribadah. Salat ukuran utama. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa tadi, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dalam surah At-Taubah, ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Nah, mereka tidak datang ke tempat pelaksanaan salat melainkan dalam keadaan malas. Enggan mereka hadir di rumah-rumah Allah. Jadi mazhar, gejala pertama yang muncul dari diri orang yang tertimpa oleh penyakit futur, melemahnya semangat beribadah, adalah malas berat terasa dalam pelaksanaan ibadah salat dan hadir di rumah-rumah Allah bagi orang yang dianjurkan untuk datang salat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian, maka mengiringlah kemalasan-kemalasan lainnya. Muncullah lemahnya semangat dalam berbagai hal. Qiyamul lail, salat witir, salat sunnat dan rawatib. Nah, itu akan menurut saja. Jadi kalau sudah muncul rasa malas dalam menunaikan salat fardu, sudah muncul rasa berat untuk hadir di rumah Allah, terutama bagi laki-laki, maka berarti futur sedang menyerang. Dan tunggu sajalah kalau tidak diantisipasi, nyoborendong sadonya begitu. Salat sunnah, salat rawatib, salat lain akan sangat berat. Ini adalah alamat yang pertama. Jadi kalaulah muncul dan itu, segera antisipasi. Yang kedua, tandanya atau gejalanya asy'uru biqaswatil qalbi wa khusunatihi. Mulai terasa hati keras dan kesat. Dari mana kita tahu? Falam ya'ud yata'assar bil Qur'ani wal mawa'idhi. Tidak terpengaruh lagi dengan peringatan, dengan bacaan Al-Qur'anul Karim dan nasihat kebenaran. Itu futur itu. Sudah diperingatkan orang
la yanzajir, tidak terperingatkan. Bahkan tidak sedikit orang-orang seperti ini ketika diingatkan, dia cari helah-helah untuk menunjukkan bahwa dia tidaklah termasuk yang diperingatkan itu. Lihat sekarang, kalau diingatkan kan langsung saja tabayun. Ukurannya jelas. Di orang-orang yang telah tertimpa oleh semangat futur dalam beribadah, di dalam ta'ah, tidak lagi yanzajir, tidak terperingatkan oleh nasihat, tidak bisa diingatkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Bahkan dia coba pula mencari berbagai macam alasan untuk menunjukkan bahawa dia tidaklah seperti itu, berkelah, berhelah. Itu menunjukkan bahawa hatinya tidak bisa lagi menerima. Dia telah diselubungi oleh berbagai kepentingan dunia. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, kalau sudah terasa yang demikian, lajale perbuatan wak salah, bergelanggang mata orang banyak bersuluh matahari, dikecekkan orang menulak jo batin tu lain. Itu tanda futur sudah menyerang. Ajan lama-lama itu, kalau lama-lama terbalik beku. Qalbun mankus namanya, hati nala terbalik. Cangkir kalau lah terbalik, ba'ana kemencurahkan, tidak akan masuk lagi. Nyalah tertungkui. Nah, kalau dibiarkan terus, bahayanya hati itu bisa lebih keras dibandingkan batu. Siasakah magian nasihat lain tak mau itu. Itulah hati orang Yahudi. Thumma qasad qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Coba bayangkan, kata Allah, sudah ada peringatan di hadapan mereka, terlihat bukti mukjizat, tapi tidak sadar. Bahkan setelah itu hati mereka menjadi keras. Seperti apa kerasnya? Kal hijarah, seperti batu. Au ashaddu qaswah, atau malah lebih keras, lebih dahsyat kekerasannya dibandingkan batu. Nah, jadi karena itu, jangan biarkan kalbu kita terbiasa mendapatkan suplai kemaksiatan berlama-lama.